nikmatnya pertemuan dengan Allah. Adalah Ubaidullah bin Umar al-Qariri, seorang yang taat ahli ibadah. Ia selalu menjaga diri dalam urusan sholat berjamaah. Suatu ketika ia kedatangan seorang tamu di waktu maghrib. Sang tamu itu hendak bertanya tentang hukum-hukum Islam kepada beliau. Maka selayaknya seorang yang alim dan soleh, beliau sangat memuliakan sang tamu, diberikan penghormatan yang luar biasa. Ia juga menjelaskan, menguraikan secara luas perihal pertanyaan yang ditanyakan oleh sang tamu. Namun ketika semua telah usai, sang tamu pun kemudian pamit. Beliau baru sadar bahwa ternyata waktu Isya telah masuk, namun azan tidak terdengar oleh beliau. Maka beliau bergegas kemudian menuju ke masjid, berharap tidak tertinggal sholat Isya berjamaah. Namun ternyata keadaannya berbeda, tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Ia tertinggal jamaah Isya di masjid. Lalu ia berusaha berpindah mencari masjid satu ke masjid yang lain. Barangkali ada yang belum iqamah sehingga ia dapat berjamaah di sana. Namun ternyata usahanya sia-sia. Ia mendapati semua masjid telah selesai melaksanakan sholat berjamaah. Akhirnya ia pun pulang dalam keadaan sedih yang sangat atas luputnya pelaksanaan sholat Isya berjamaah malam itu. Tak cukup sampai di situ kesedihannya. Malam itu Ubaidullah bermimpi sedang mengendari kuda bersama sekelompok orang. Kuda yang dikendarainya tertinggal jauh di belakang dari kawanan kuda yang ditunggangi oleh sekelompok orang-orang tersebut. Ia berusaha memacu kudanya agar dapat menyusul kuda-kuda mereka, tetapi sia-sia. Bahkan salah seorang dari mereka menoleh ke belakang sambil berkata, "Seberapa hebat kau pacu kudamu, kau takkan dapat menyusul kami." Lalu kemudian ia menyahut, "Mengapa demikian? Karena kami selalu melaksanakan sholat Isya berjamaah, sedangkan kau semalam sholat sendirian." Lalu ia pun terbangun dan kemudian menangis. Saudaraku, Ibnu Athaillah al-Iskandari dalam Al-Hikam berkata, "Lau dafantum halawatal uslah la'araftum maruratal qati'ah." Apabila seseorang telah merasakan manisnya pertemuan dengan Allah, maka ia akan merasakan pahitnya perpisahan ketika meninggalkannya. Allahu Akbar. Bagaimanakah dengan kita? Tak perlu ditanya, pernahkah kita meninggalkan sholat berjamaah? Bahkan sebagian saudara kita pernah meninggalkan sholat, atau bahkan masih belum melaksanakan sholat. Lalu pertanyaannya, apakah ada kesedihan di sanubari kita? Sebesar apa kesedihan itu? Saudaraku, kita telah ada di akhir Ramadan. Benar-benar Ramadan akan meninggalkan kita sesaat lagi. Ia sudah berkemas-kemas ingin pamit meninggalkan kita semua. Tak tahu apakah tahun depan ia akan datang kembali, atau ia datang tapi kita telah tiada. Rahmat Allah, ampunan, semangat ibadah, kebersamaan dan kasih sayangnya akan selalu kita rindukan. Saudaraku, meskipun tinggal sesaat, Ramadan masih bersama kita. Mari tingkatkan segala penghormatan kita padanya. Kita tingkatkan segala amaliah ibadah dan jauhi segala maksiat. Inna masyaqqata ta'ah tadhhab wa yabqa thawabuha, wa inna ladzatal ma'asi tadhhab wa yabqa iqabuha. Sesungguhnya kelelahan karena melakukan ketaatan akan hilang dan tinggallah pahalanya. Kenikmatan melakukan maksiat juga akan hilang dan tinggallah hukumannya. Teruslah bersama Allah, jangan pedulikan yang lain. Tengadahkan kedua tangan kita di tengah kegelapnya malam dan perbanyak doa, terlebih di penghujung malam. Ya Rabb, dunia ini takkan indah kecuali dengan mengingatmu. Akhirat takkan indah kecuali dengan ampunanmu, dan surga pun takkan indah kecuali dengan melihat wajahmu. Teruslah berlapang dada, maafkanlah orang-orang yang bersalah kepada kita. Biarkan urusan makhluk untuk Sang Khalik, karena kita dan mereka akan pergi meninggalkan dunia ini. Semoga Allah semakin menyayangi kita semua. Amin ya Allah.